Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Mus'ab dengan NIM 5241230007, Prodi Teknik Elektro dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja 5 komponen listrik, yaitu resistor, kapasitor, induktor, dioda, dan transistor dengan menggunakan aplikasi VoltSim. Masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu resistor. Resistor adalah komponen elektron pasif yang digunakan untuk menahan atau membatasi aliran arus listrik dalam sebuah sirkuit. Sini kita akan membuat cara kerja resistor. Pertama, kita memasukkan DC sebagai sumber arus. Yang kedua, kita menggunakan lampu LED. Kita nyalakan aliran. Inilah yang terjadi jika baterai dihubungkan langsung dengan lampu LED. Lampu akan putus karena tegangan baterai terlalu tinggi. Jadi cara mengatasi ini kita akan menambahkan sebuah resistor. Kita akan menambahkan resistor. Untuk membatasi arus yang masuk kepada LED agar lampunya tidak putus. Nah, lampu tidak lagi putus karena kita sudah memasang resistor. Karena resistor membatasi arus yang masuk kepada lampu LED. Inilah cara kerja dari resistor. Masuklah kita ke materi 2, yaitu tentang kapasitor. Kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik. Kapasitor tidak dapat menyimpan energi seperti baterai, namun kapasitor dapat mengisi dan melepas energi jauh lebih cepat. Sini kita akan membuat cara kerja dari kapasitor. Pertama, kita membuat DC sebagai arus. Kita masukkan sebuah saklar atau switch. Kita matikan dulu. Yang kedua, kita masukkan resistor agar nanti lampu LED-nya tidak mati atau tidak putus. Yang ketiga, kita masukkan kapasitor. Yang ketiga, kita memasukkan lampu LED. Kita masukkan lampu LED.
kita akan menghidupkan saklarnya. Oke, lampunya sudah hidup. Kapasitor sebagai tangki untuk muatan listrik. Ketika kita matikan lampu tanpa lampu sederhana tanpa kapasitor, lampu akan mati. Sedangkan jika kita menyambungkan lampu ke sirkuit, sedangkan kita menyambungkan kapasitor ke sirkuit, maka lampu akan tetap menyala, setidaknya untuk durasi yang singkat. Di sini kita akan matikan saklarnya. Nah, lampu masih tetap menyala karena kapasitor menyimpan arus tadi, sehingga lampunya masih tetap menyala. Inilah cara kerja kapasitor. Walau durasi arusnya singkat. Oke, lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang induktor. Induktor merupakan komponen penting dalam dunia elektronika yang memiliki peran krusial dalam rangkaian listrik. Di sini kita akan membuat cara kerja dari induktor. Pertama, kita masukkan DC. Kedua, kita masukkan induktor. Kita tambahkan resistor. Kita tambahkan LED. Kita sambungkan semua komponen. Saat listrik mengalir ke kumparan, akan timbul medan magnet yang berputar berlawanan arah jarum jam. Medan magnet yang mengelilingi induktor menyimpan energi saat arus mengalir. Jika arus berkurang secara perlahan, magnet akan runtuh dan melepas energi induktor menjadi sumber arus. Jadi inilah contoh dari sebuah induktor. Masuk kita ke materi yang keempat, yaitu tentang dioda. Dioda merupakan komponen semikonduktor yang terdiri dari dua terminal, yaitu anoda dengan kutub positif dan katoda dengan kutub negatif. Sini kita akan membuat cara kerja dari dioda. Pertama, kita masukkan DC sebagai sumber. Kita masukkan dioda. Kita masukkan resistor. Kita masukkan lampu LED.
Oke, lampu sudah menyala. Jika kita memberi tegangan positif pada anoda dan tegangan negatif pada katoda, dioda berada dalam kondisi forward bias. Pada kondisi ini, dioda mengizinkan arus listrik mengalir dari anoda ke katoda. Namun, jika diodanya kita balik, jadi anodanya diberi negatif dan katodanya diberi positif. Maka dioda akan berada dalam kondisi reverse bias. Pada kondisi ini, dioda akan memblokir arus dan mencegahnya arus mengalir. Dioda sering digunakan dalam rangkaian penyiarah baik itu penyiarah setengah gelombang maupun penyiarah gelombang penuh. Masuk kita ke materi yang ke-5, materi tentang transistor. Transistor adalah perangkat semikonduktor yang berfungsi untuk mengendalikan aliran arus atau tegangan listrik. Sini kita akan buat cara kerja dari transistor. Pertama, kita memasukkan DC sebagai sumber. Yang kedua, kita masukkan saklar untuk menghidupkan mematikannya. Yang ketiga, kita memasukkan resistor. Guna resistor ini untuk membatasi arus kepada transistor agar transistornya tidak kebakar. Yang ketiga, kita masukkan transistor. Kita masukkan lampu LED. Kita masukkan sumber arus kedua. Kita hubungkan semuanya. Nah, inilah fungsi dari transistor. Ketika tegangan dan arus cukup konflik, maka listrik dapat mengalir ke sirkuit utama. Tapi jika memberikannya terlalu banyak dapat juga membakar transistor. Jadi ketika arusnya berlebih, maka transistornya akan kebakar. Contohnya gini, kita melepas resistornya.
Jika kita hidupkan, nyalakan, maka transistornya akan kebakar. Jadi inilah contoh dari transistor. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.